Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan cara membuat tabulasi silang atau cross tabulasi menggunakan SPSS, yaitu kita ingin melihat hubungan atau keterkaitan antara karakteristik responden dan variabel bebas maupun terikat. Variabel bebas di sini ada pengetahuan dan perilaku. Sementara untuk karakteristik itu ada gender dan pendidikan. Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa ini data-datanya masih bersifat pengkodean ya, untuk khususnya gender dan pendidikan. Sementara untuk pengetahuan itu skor yang diperoleh dari kuesioner. Ini merupakan skor total pengetahuan maupun perilaku. Nah, di sini saya mau tunjukkan, ini adalah rujukan kita nantinya untuk mengubah data-data yang ada di SPSS itu tadi ya. Kita punya variabel yaitu gender, pendidikan, pengetahuan, dan perilaku. Nah, untuk kode 1 itu laki-laki, kode 2 perempuan pada gender, kemudian pendidikan, kode 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, dan 4 perguruan tinggi. Yang ketiga untuk pengetahuan itu kode 1 rendah, skornya 1 sampai 10, kemudian 2 tinggi, itu skornya 11 sampai 20. Kemudian variabel perilaku untuk kode 1 itu kurang baik, skornya 1 sampai 15, kemudian 2 itu baik atau kode 2 itu sama dengan baik, skornya 16 sampai 30. Oke. Sini teman-teman bisa lihat dasar kita nanti untuk mengubah, mentransformasi datanya. Oke, masuk kembali ke SPSS. Nah, sekarang kita rubah dulu untuk gender dan pendidikan ya. Untuk gender dan pendidikan, kita masuk ke variable view. Kita klik pada values. Satu tadi apa? Kita lihat satu laki-laki, kita tulis satu di labelnya laki-laki. Klik add. Kemudian 2 perempuan, klik add, kemudian OK. Selanjutnya ada pendidikan, 1 SD, 2 SMP, 3 SMA, 4 perguruan tinggi. 1 itu SD, 2 itu SMP, 3 itu SMA, 4 itu perguruan tinggi. Oke, kita lihat. Nah, di sini sudah berubah hasil daripada transformasi tadi ya, teman-teman. Berdasarkan kode-kode yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian selanjutnya kita mau merubah skor mentah dari variabel pengetahuan dan perilaku itu yang bersifat kategori. Caranya gimana? Kita masuk ke variable view, kita klik pengetahuan. Kemudian kita lihat di sini, pengetahuan itu kode 1 itu rendah, kemudian, bukan. Sorry, gini. Sebelum kita masuk ke sini, kita harus transformasi dulu data ini, ya. Sebelum kita melakukan perubahan di values-nya, kita harus transformasi dulu. Klik transform, pilih record into different variables, kemudian, ini tadi saya udah coba ya masukkan. Kemudian saya masukkan pengetahuan. Kita tulis di name cut pengetahuan untuk variabel baru ya. Ini namanya tidak boleh sama dengan ini ya, harus berbeda. Kemudian change, klik old and new values. Kita masukkan di range ya, range ini ya, range. Kita lihat untuk yang rendah itu skornya 1 sampai 10. Range-nya 1, true-nya berapa? 10. Kodenya 1. Kemudian kode 2 tinggi itu 11 sampai 20. Ini 11 sampai 20, kodenya 2. Klik add, kemudian continue. Klik OK. Ini kita close saja. Nah, di sini sudah terbentuk variabel baru, teman-teman. Cuman masih berbentuk codingnya, masih berbentuk kode. Nah, kode inilah yang kemudian kita ubah. Masuk ke variable view, kategori pengetahuan.
desimalnya kita nolkan, kita masuk values. Kode 1 tadi itu kita lihat, kode 1 rendah, kita tulis rendah. Add kode 2 tinggi. Oke, kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah otomatis terbentuk dua kategori dari atau berdasarkan skor-skor yang ada. Misalkan ini kategori pengetahuan rendah, itu kan tadi rendah 1 sampai 10. 1 sampai 10 berarti 10 masih masuk kategori rendah. Kemudian mulai dari 11 itu sudah masuk kategori tinggi, gitu ya. Kemudian kita transform lagi yang perilaku. Klik transform, record into different variables, kemudian kita keluarkan pengetahuan, kita masukkan perilaku. Kita tulis cut perilaku. Kita klik change. Old and new values, ini kita keluarkan saja, remove. Range-nya berapa tadi? Kurang baik, 1 sampai 15 kode 1. 1 sampai 15 kode 1. Klik add. Kemudian 16 sampai 30 kode 2. Kita klik add, kemudian continue, oke. Kita lihat kembali. Nah, di sini sudah terbentuk variabel baru lagi namanya cut perilaku. Ini kategorinya ya, dengan kode-kodenya 1 dan 2. Kemudian kita masuk ke variabel view. Kita ubah di values. Kode 1 itu kurang baik. Ya, kita sesuaikan dengan ini tadi. Kode 1 kurang baik, kode 2 itu baik. Add, kemudian oke. Kita lihat di sini. Nah, sama kan? Kurang baik itu 1 sampai berapa tadi? 15. Berarti 14 masuk kurang baik. Ya, 12 masuk kurang baik. 23, 16 itu mulai dari 16 masuk baik, gitu ya. Oke, setelah kita membuat atau mentransformasi datanya, selanjutnya kita mau membuat tabulasi silang. Kita ingin tahu gender, tabulasi silang antara gender, pendidikan, dengan pengetahuan dan perilaku. Ya, tapi kita nanti pakainya yang ini. Ya, yang dua ini yang setelah kita transformasi. Oke. Kita ingin mengetahui kira-kira berdasarkan gender itu, yang laki-laki yang mempunyai pengetahuan rendah berapa, yang mempunyai pengetahuan tinggi berapa, perempuan juga gitu, yang rendah pengetahuannya berapa, yang tinggi pengetahuannya berapa. Begitupun dengan perilaku. Gender yang laki-laki, yang kurang baik perilakunya itu ada berapa, perempuan yang kurang baik itu perilakunya itu ada berapa, gitu ya. Kita pengen lihat seperti itu, makanya kita buat tabulasi silang. Oke, caranya adalah klik analyze, kemudian pilih descriptive statistik, pilih yang cross tabulasi. Kita masukkan gender di sini. Oke. Kemudian ini kita ujinya satu-satu ya. Kemudian kita masukkan pengetahuan ke sini. Ke kolom. Kemudian pilih statistik. Kalau teman-teman mau nguji chi-square-nya silakan. Centang, kemudian oke, kemudian cells, centang pada pilihan observe, expected, row, kolom, total. Oke, kemudian continue. Oke. Kita lihat hasilnya. Ini di sini kita lihat cross tabulasinya. Nah, kita sekarang membaca outputnya. Gender, yang laki-laki yang mempunyai pengetahuan rendah itu sebanyak 2 orang, yang mempunyai pengetahuan tinggi sebanyak 8 orang, total 10. Dengan total persentasenya tuh 50%. 50% ini kan dari 20 orang ya, 10 dari 20 gitu. Kemudian, untuk perempuan yang mempunyai pengetahuan rendah itu sebanyak 4, yang mempunyai pengetahuan tinggi sebanyak 6, total 10 juga. Total 50%, persentasenya. Ya, kalau di total itu semuanya ada 20. Ya, ini 20, totalnya 100%. Gitu ya. Jadi laki-laki yang pengetahuan rendah 2, laki-laki yang pengetahuan tinggi sebanyak 8. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ini, kita lihat di statistiknya chi-square. Kalau teman-teman pengen tahu, ya seperti ini. Ya, kalau mau mencari. Kemudian selanjutnya kita mau menguji yang ini cross tabulasinya yang
Mana. Pendidikan dan pengetahuan. Kita klik, ini kan sudah tadi otomatis ya, sudah tercentang semua. Kita klik OK. Kita lihat lagi pendidikan. Yang SD yang mempunyai pengetahuan rendah itu ada 3. Mempunyai pengetahuan tinggi itu ada 1. Kemudian SMP dengan pengetahuan rendah sebanyak 3. SMP dengan yang maksudnya responden yang berpendidikan SMP itu mempunyai pengetahuan tinggi sebanyak 3, yang rendah sebanyak 3 juga. Kemudian yang pendidikan SMA, responden pendidikan SMA, itu yang rendah tidak ada, yang tinggi ada 6. Kemudian yang perguruan tinggi juga begitu, yang rendah tidak ada, yang tinggi ada 4. Gitu ya. Oke, kemudian mau lihat lagi seperti ini. Kalau mau lihat chi-square-nya. Kalau tidak ya hanya butuh tabulasi saja ya. Kemudian selanjutnya kita uji lagi gender ini, coba kita masukkan dua-dua, gender dan pendidikan, kita masukkan yang perilaku ke perilaku. Oke, ini di sini yang laki-laki yang mempunyai perilaku kurang baik itu ada 2, yang baik ada 8, totalnya 10. Kemudian perempuannya itu yang mempunyai perilaku kurang baik 4, yang mempunyai perilaku baik itu sebanyak 6, total 10. Persen of totalnya itu sebesar 50% ya. Kemudian chi-square testnya di sini kalau mau dilihat. Kemudian pendidikan dan kategori perilaku, tabulasi silangnya. Yang pendidikan SD, responden dengan pendidikan SD mempunyai perilaku kurang baik itu sebanyak 3, yang baik itu sebanyak 1, total 4. Persen of totalnya sebesar 20%. Kemudian SMP kurang baik itu ada 3, yang baik ada 3 juga, gitu pun SMA, kemudian perguruan tinggi. Seperti itu. Dan mau dilihat chi-square testnya di sini. Gitu ya, teman-teman. Saya pikir itu cukup mudah ya untuk kita melakukan. Bagaimana caranya membuat tabulasi silang antara karakteristik responden. Di sini saya membuat 2 contoh saja karakteristik respondennya, yaitu gender dan pendidikan. Nanti tinggal teman-teman menyesuaikan dengan variabel penelitian yang kalian punya gitu ya. Saya hanya memberikan gambaran besarnya seperti ini gitu. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga ini bermanfaat. Silakan komentar kalau ada pertanyaan. Terima kasih.